Mungkin untuk teman-teman yang bisa menyalakan kameranya, silakan. Baik teman-teman, selamat malam teman-teman. Saya ucapkan juga selamat datang. Selamat bergabung di webinar kali ini, yaitu sharing about Rotary Youth Exchange dan New Generation Service Exchange yang diselenggarakan oleh Rotary Club of Surabaya Persada dan Rotary Club of Surabaya Persada. Tak lupa juga saya ucapkan selamat malam yang saya hormati CPNI Ambarsari dari Rotary Club of Surabaya Persada, yang saya hormati Presiden Maulana Hanif Ibrahim dari Rotary Club of Surabaya Persada, yang saya hormati Rotarian CP Alma Putri Dia Safira SH, yang nantinya akan menjadi narasumber pertama pada webinar kali ini. Yang saya hormati IPP Deborah Emanuela Barens SS, yang selaku Advisor Rotary Club of Surabaya Persada, yang nantinya akan menjadi narasumber kedua pada webinar kali ini. Baik, perkenalkan teman-teman, nama saya Kenari Ulfi dari Rotary Club of Surabaya Persada yang akan memandu webinar pada malam hari ini. Nah, mungkin teman-teman di sini masih bertanya-tanya, apa sih Rotary itu? Apa sih Rotary itu? Kemudian mungkin bertanya-tanya juga, apa sih tujuan diadakannya webinar pada malam hari ini? Nah, jadi teman-teman, webinar kali ini sesuai namanya, kedua narasumber yang akan berbicara pada webinar kali ini akan memberikan informasi terkait pengalamannya, juga sharing-sharing, gimana pesan dan pesannya mereka selama menjalani program pertukaran pelajar. Di antaranya yaitu Rotary Youth Exchange dan juga NGSE atau New Generation Service Exchange, yaitu di antaranya adalah beberapa program yang diinisiasi oleh Rotary juga, di mana untuk pemuda-pemudi usia 18 sampai 30 tahun dengan memanfaatkan relasi ataupun jaringan-jaringan yang ada di Rotary di seluruh dunia. Nah, mungkin untuk penjelasan yang lebih lengkapnya ya, mari kita undang saja CPNI Ambarsari dari Rotary untuk mungkin memberikan sambutan dan juga beberapa hal terkait Rotary Club of Surabaya Persada. Nah, mungkin sudah siap CPNI? Boleh kita sambut dengan tepuk tangan virtual ya. Silakan Ibu Eni. Iya, terima kasih Mbak Hos yang kece bedai. Saya sudah kenal lama sama Road Rector Kenari nih. Sebagai info, itu ada Pak Sani tapi masih nyupir kayaknya, tapi sebaiknya Pres Sani dikasih ruang sedikit untuk speech, begitu Pres Sani bisa ya Pres? Nyambi nyupir soalnya kayaknya. Iya. Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam, Pres. Ini luar biasa, teman Hello Rotary, Rotary atau Roterak ya, adik-adik ya nih ya. Di hari akhir pekan harusnya bisa jalan-jalan, tapi meluangkan waktu untuk mengikuti acara sharing youth yang sangat luar biasa, dan sudah ada contoh-contoh yang sudah berhasil. Jadi mumpung masih muda, gunakan kesempatan ini, karena kalau nanti sudah remaja ataupun berkeluarga, nah kesempatan itu amat sangat jarang. Jadi mumpung masih muda, gunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk mencapai sukses di masa yang akan datang. Next generasi tentunya harapan suatu negara, jadi penerus negara kita tercinta Indonesia tentunya. Jadi gunakan waktu dan ikutin apa langkah-langkah yang sudah didahului oleh Dea ataupun Debbie, itu sangat luar biasa. Demikian dari saya, sudah tidak sabar lagi mendengarkan pengalaman-pengalaman atau tips-tipsnya untuk bisa sukses seperti pembicara. Juga terima kasih buat CPNI dan Pres Hanif kalau ada juga. Ada. Ya, terima kasih. Selamat mengikuti webinar yang sangat istimewa ini.
Demikian. Terima kasih. Sukses. Terima kasih. Presani, hati-hati di jalan. Siap, siap. Iya, sama nyambi luar biasa nih, biasa akrobat rupanya Presani. Iya, saya lanjutkan untuk penjelasan lebih detail ya, seperti itu. Ya, selamat malam IPP Debi. Ada yang pikir mungkin IPP itu apa gitu ya? Immediate Past President kepanjangannya begitu. Di sini juga telah ada Presiden Hanif, Presiden Rotarektor Hanif, dan di sini juga sudah ada CP Rotarektor Dea. CP itu apa sih? Makanan pempek kah gitu? Bukan, itu namanya kepanjangannya Chartered President. Chartered President itu adalah pendiri, istilah di Rotary ya, untuk pendiri klub seperti itu. Saya CPNI senang sekali Pres Hanif di awal tahun Rotary Imagine sudah menginisiasi kegiatan yang disupport oleh anggotanya ya, ada IPP Debi, ada CPDA begitu. Nah, kebetulan saya senang sekali konsep kegiatan ini karena saya juga sebagai Korwil ya, Korwil itu koordinator wilayah Rotary Youth Exchange untuk Jawa Timur. Jadi rekan-rekan sekalian, adik-adik yang mungkin berminat untuk tahu lebih detail untuk Rotary Youth Exchange itu kontaknya ke saya untuk area Jawa Timur begitu ya. Pendaftaran seperti apa, bagaimana nanti bisa kita jawab di sesi tanya jawab sesudah nanti sesi pembicara IPP Debi dan CP Rotarektor Dea begitu. Saya mau sedikit cerita kenapa sih kok Rotary kok mau capek-capek susah-susah ngurusin Rotary Youth Exchange itu kenapa gitu. Sesuatu kegiatan pasti kan ada latar belakangnya begitu ya. Ini sebagai wujud dari 7 Focus Area Rotary. Jadi masalah di dunia ini kan banyak banget gitu ya. Kita nggak mungkin handle semua. Tapi 7 hal fokus area yang menjadi concern Rotary itu adalah, saya cerita sedikit supaya teman-teman bisa tahu ya, siapa tahu nanti dari sini pengen gabung menjadi anggota Rotarek, bisa kontak Pres Hanif, begitu. Jadi 7 fokus area Rotary itu adalah menciptakan perdamaian dunia, kemudian pencegahan dan pemberantasan penyakit, yang ketiga penyediaan air bersih, yang keempat kesehatan ibu dan anak, yang kelima pendidikan dasar dan literasi, keenam adalah pemberdayaan masyarakat desa melalui ekonomi, dan yang ketujuh adalah lingkungan. Lingkungan ini baru tahun kemarin menjadi fokus area Rotary. Nah, masuk di mana dong Rotary Youth Exchange ini? Masuk di mana NJSC adalah poin pertama, perdamaian dunia. Kok bisa perdamaian dunia ada di situ? Rotary meyakini bahwa anak-anak yang usia 15-17 tahun adalah usia awal untuk memahami dunia dengan lebih baik. Usia cukup bisa untuk berani lepas dari orang tua, usia untuk memulai suatu tanggung jawab. Kebayang dong kalau semua orang punya masa lalu indah seperti Obama, yang dia orang Amerika, latar belakang bapak ibunya beraneka, kemudian tinggal di negara Indonesia, akhirnya saat beliau berkesempatan menjadi presiden, maka beliau memahami banyak hal yang cukup untuk bisa mewujudkan perdamaian dunia dengan pemahaman bahwa memang dunia ini beragam seperti itu. Dan bagaimana kita mencoba menjadi menciptakan Rotary, mencoba menciptakan sosok-sosok yang seperti itu. Karena pada saat kalian mengikuti Rotary Youth Exchange, maka kalian akan bertemu dengan berbagai latar belakang anak-anak Rotary Youth Exchange yang dari seluruh dunia. Boleh dibilang Rotary itu ada di lebih dari 200 negara. Memang tidak semua negara mempunyai lisensi untuk mengikuti program Rotary Youth Exchange, tetapi pada saat itu kalian akan bertemu dengan keluar dari comfort zone, belajar bagaimana kalau ketemu dengan orang Meksiko harus seperti apa, harus bagaimana dengan orang Taiwan, bagaimana dengan orang dari berbagai dunia, dari berbagai latar belakang. Itulah yang diharapkan Rotary, bahwa kalian akan menjadi agent of change. Sebagaimana seminar kemarin ya di Universitas Katolik Dharma Cendika ya, Pres Kristi ya. Jadi bagaimana sejak muda kalian paham dunia itu memang beraneka gitu. Bagaimana kita mensikapi, itulah yang bekal-bekal real yang akan kalian dapatkan selama 1 tahun menjadi anak Rotary Youth Exchange. Nah, kalau NJSA itu New Gens Service Exchange itu suatu program magang yang diinisiasi oleh Rotary
Apa dan bagaimananya nanti bisa saat tanya jawab, tetapi konsepnya kurang lebih sama seperti Rotary Youth Exchange, hanya durasi waktunya pendek karena magang maksimal 3 bulan. Nah nanti 2 tahun ini kita tiarap ya, kita kan nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana, tapi IPPDB sudah merasakan bagaimana program magang virtual gitu. Kemudian seksi sibuk di belakang acara ini, Rotrektor Falah ya juga sudah tahu gimana sih ngerasain pandemi itu seperti apa pada saat magang. Itu mungkin sedikit dari saya. Silahkan saya kembalikan ke Rotrektor Kenari. Terima kasih. Baik, terima kasih CVNI Bersari untuk sambutannya dan juga penjelasannya terkait Rotary ataupun program-program yang ada di dalamnya, termasuk program-program pertukaran pelajar, yaitu NGSI atau Rotary Youth Exchange. Nah, kemudian selanjutnya akan ada sambutan juga dari Presiden Hanif, yang selanjutnya akan menyampaikan hal-hal terkait Rotary Club of Surabaya Persada. Kepada Pres Hanif, silakan. Halo, tes. Apakah suara saya terdengar jelas di sana? Terdengar jelas, Kak. Oke, ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang hadir di malam hari ini. Terus juga terima kasih kepada seluruh Rotarian maupun Rotarator yang sudah membimbing saya hingga hari ini. Karena alhamdulillah per 1 Juli kemarin saya resmi menjadi Presiden Rotrek Surabaya Persada. Tentu saja perjalanan saya dari Rotrek menjadi Rotrektor merupakan sebuah perjalanan yang diawali dengan kegiatan kunjungan ke luar negeri. Waktu itu tepat di tahun 2020 di bulan Januari atau Februari saya berkesempatan untuk pergi ke Malaysia, dan itu adalah pengalaman pertama saya ke luar negeri tanpa orang tua. Jadi saya anggap dan saya melihat bahwa Rotary maupun Rotrek merupakan wadah yang sangat cocok untuk mengembangkan diri khususnya di bidang exchange. Selain itu hingga per hari ini saya juga sering bertemu baik online maupun offline dengan berbagai tokoh dari berbagai dunia. Contoh saja saat kemarin ada kegiatan di Semarang, itu saya bertemu dengan orang dari Brasil dan Timor Leste. Ya, mungkin gitu aja sambutan saya di malam hari ini, biar kita bisa langsung mendengarkan speech dari Mbak Tia. Oh ya, sebelumnya saya kenal Rotrek itu ya karena karena waktu SMA kebetulan dia itu menuliskan buku tentang kisahku sebagai seorang student exchange, dan itu sangat menarik. Kan orang pada penasaran gimana sih seorang dia itu bisa exchange luar negeri, persyaratannya apa aja, kendalanya apa aja, kemudian mungkin biayanya berapa dan seterusnya. Dan di buku itu aku kira sangat lengkap dan mudah dipahami. Baik, terima kasih Pres Hanif untuk sambutannya. Nah, seperti kata Pres Hanif nih, untuk teman-teman yang ada atau keinginan cita-cita untuk melakukan exchange program, nah join di webinar kali ini tuh salah satu keputusan yang sangat tepat gitu, apalagi bisa join ke Rotarek ataupun Rotary Club of Surabaya Persada. Karena kalian akan dapatkan insight yang begitu luar biasa dari narasumber-narasumber yang pada malam hari ini akan menyampaikan pengalaman-pengalamannya. Nah, yang pertama langsung aja, yaitu dari Rotarian CP Alma Putri Diavira SH, selaku Professional Development Director Rotary Club of Surabaya Persada, yang dimana Kak Dea ini punya segudang prestasi ya. Dia itu juga pernah mengikuti exchange
Rotary Youth Exchange di US dan juga Kanada, kemudian pernah berkuliah di Malaysia juga, dan melakukan berbagai pertukaran pelajar yang lain. Nah, langsung aja mungkin kita bisa tanya-tanya atau mengulik-ulik informasi dari pengalaman Kak Dea. Silakan. Oke, halo semuanya. Selamat malam. Apakah aku bisa dengar dengan baik? Sangat dengar jelas, Kak. Oke deh, aku nggak tahu kenapa nih pas aku on cam kali ini jadinya lebih abu-abu gitu muka aku, but I hope it's okay. Yang penting kita masih bisa saling berkomunikasi dan semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. So, untuk mengawali, izinkan aku perkenalkan diri dulu. Namaku Alma Putri Diavira, tapi bisa dipanggil Dea atau Alma gitu. Aku adalah pendiri dari Rotaract Club of Surabaya Persada. Nah, Rotaract ini berdiri tahun 2019. Pertama, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak nih kepada board tahun ini yang telah menyelenggarakan acara ini. Thanks so much juga udah memberikan kesempatan buat aku untuk sharing mengenai pengalaman exchange aku. Salut nih dengan board tahun ini nih. Kemarin tanggal 1 Juli barusan ganti kepemimpinan dan H+1-nya udah langsung berkegiatan. Salut deh untuk teman-teman board tahun 2022-2023. Yeay. Ini disclaimer aja. Jadi kalau di Rotaract itu kita tiap tahun selalu berganti kepemimpinan gitu, karena di Rotaract dan Rotary juga kita memiliki value bahwa everyone is a leader. Setiap orang itu adalah pemimpin. Nah, bentuk dari value tersebut adalah ya tiap tahun selalu ada perubahan kepemimpinan. Jadi setiap orang bisa ngerasain gimana sih rasanya jadi presiden dan juga board-board lainnya gitu. Nah, buat teman-teman yang sudah join di acara ini nih, I'd say kalian beruntung banget deh udah kenal dengan Rotary dan Rotaract. Karena berdasarkan pengalamanku, berdekatan dengan Rotary dan Rotaract itu menghasilkan banyak sekali manfaat. Baik itu membantu aku meraih berbagai impian dan juga membantu aku bisa berkontribusi di masyarakat sesuai dengan passion aku. Nah, gimana sih katanya meraih impian? Bener nggak tuh? Ya nanti kalian bisa juga sih tanya sama member-member lainnya. But personally, for me dengan aku bergabung di Rotaract dan aktif berkegiatan di sini, aku bisa meraih banyak banget impian seperti contohnya dapat beasiswa dari Bank Indonesia selama aku kuliah, di mana itu nominalnya juga membantu banget gitulah. Terus juga aku bisa mendapat pengalaman magang ke luar negeri, terus bisa dapat exchange lagi gitu dan masih banyak lagi gitu. Pokoknya manfaatkanlah ini koneksi Rotary yang telah kalian miliki gitu. So, sebelum aku masuk ke sesi sharing aku mau kasih disclaimer dulu nih terkait materi yang aku bagikan. Bahwa dalam menyusun materi ini nih, aku refer mostly dari pertanyaan yang kalian cantumkan di Google Form gitu. Jujur aku senang banget sih ngelihat feedback jawaban kalian, maksudnya kayak kalian ke sini tuh udah memiliki pertanyaan begitu. Karena gini, kalau kita tuh mengikuti suatu acara, terus kita tuh udah memiliki goal tertentu, itu rasanya lebih kayak ikut acara tuh pasti lebih akan ngena, lebih semangat gitu loh ngikutnya. So, ya seneng sih bisa baca pertanyaan dari teman-teman semua yang banyak yang kritis-kritis dan juga membantu teman-teman yang lainnya juga gitu. Dan disclaimer yang kedua adalah sebenarnya kan aku udah pernah ikut berbagai exchange program nih.
Aku pernah pas SMA ikut road trip exchange ke Amerika dan Kanada, terus juga pas kuliah aku pernah ikut exchange antar kampus gitu di Malaysia gitu. Nah, namun karena kita judulnya sesi sharing tentang road trip exchange, maka aku akan lebih fokus bahas tentang road trip exchange. Meski demikian, materiku ini juga ada yang konsep sifatnya general juga kok. Jadi masih bisa diaplikasikan buat teman-teman yang ingin mengikuti program exchange lainnya. Gitu. Karena ya di sesi sharing ini aku bagi menjadi 3 bagian sih. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua adalah proses pendaftaran, dan yang ketiga adalah pengalaman exchange gitu. Well, I hope 3 materi ini, 3 bagian ini bisa membantu teman-teman untuk meraih apa yang teman-teman inginkan. Oke, langsung aja aku mulai dari yang tahap pertama, yaitu persiapan. Persiapan ini dalam artian kayak ya how do I know aku ingin menjadi exchange student gitu. Gimana kapan aku ngerasa kayak yes I want to be, aku ingin mendapatkan itu gitu. So perjalanan aku dalam menyatakan aku ingin jadi exchange student itu berawal dari aku masih kecil, kisaran SD gitulah. Bahwa karena aku tuh kan orang yang suka banget membaca gitu, dan ya dengan membaca aku bisa kenal, wah keren nih ada negara ABCD gitu. Jadi pingin deh untuk explore negara-negara tersebut gitu. But the thing is that aku bukan berasal dari keluarga yang kaya raya yang tinggal aku ada liburan nih, kita ada liburan nih bulan depan, yuk berangkat ke luar negeri, mau liburan kemana, yuk langsung berangkat. Well, aku nggak berasal dari keluarga yang seperti itu gitu. Tapi keluargaku tidak menyurutkan minatku untuk mengeksplorasi dunia gitu. Mamaku tuh berpesan bahwa ya you can reach your dream gitu, asalkan kamu bekerja keras untuk itu gitu. Dan bekerja keras ini dalam artian kamu mau meningkatkan diri dalam konteks pendidikan, dan mau terus berusaha untuk menciptakan prestasi-prestasi. Tuh. Ya akhirnya ya karena aku emang pingin banget kan ke luar negeri gitu, ya udah aku ngikutin wejangan dari mamaku gitu. Dan untuk meraih prestasi dan juga mentalitas yang baik menjadi exchange itu juga prosesnya nggak langsung jadi sebulan 2 bulan gitu. Kalau dalam pengalamanku ya udah dari kecil gitu. Bahwa dari kecil tuh aku udah diajak untuk explore aktivitas yang membantu aku bila pergi ke luar negeri. Contohnya aku dikasih les bahasa Inggris gitu. Ini les bahasanya juga bukan les bahasa yang harus fancy banget, yang mahal gitu, enggak juga sih. Pokoknya ya kan zaman dulu, zaman ya tahun 2000-an gitu kan belum ada nih ya kayak kelas online gitu ya. Jadi ya yang atau sosial media yang membuat kita bisa praktis bahasa Inggris gitulah ya dengan mudah, dan bisa ngomong dengan orang asing gitu ya, atau praktislah bahasa Inggris kita ya. Jadi aku ikut les-les gitulah untuk make sure oke, aku bisa nih kemampuan bahasa Inggrisnya gitu. Dan memiliki kemampuan bahasa Inggris tuh penting banget sih teman-teman. Meskipun nih ya kalian memiliki keinginan, aku nggak mau ke negara yang menggunakan bahasa Inggris deh, mau misalnya ke Rusia gitulah ya yang beda gitu. Tapi punya kemampuan bahasa Inggris itu penting banget sih, karena ya itu bahasa yang sangat universal gitu, dan buat pengembangan karir kalian juga di Indonesia pun ya, memiliki kemampuan bahasa Inggris itu juga akan meningkatkan daya saing kalian gitu. Di kantorku banyak banget ngurus dokumen dengan bahasa Inggris gitu. Nah,
ya jadinya ya memiliki kemampuan bahasa Inggris itu penting banget gitu. Dan ketika kalian punya goal buat ke luar negeri gitu ya, jangan cuman ngomongin tentang konteksnya bahasa, memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik aja gitu. Tapi kalian juga harus memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan diri kalian dengan baik juga. Maksudnya gimana sih? Contohnya kemampuan menulis yang baik, juga kemampuan public speaking yang baik gitu. Karena ya kalian pasti akan berinteraksi dengan banyak orang kan ya. Jangan sampai kalian kemampuan bahasa Inggrisnya misalnya TOEFL-nya 600 gitu, tapi kalau diajak ngobrol orang nggak nyambung gitu ya. Kan nggak banget gitu kalau kalian mau jadi exchange student gitu. Terus juga ya ketika kalian go international gitu ya, apalagi konteksnya jadi exchange student, dan kita tuh berangkat sebagai orang Indonesia. Nah, branding orang Indonesia itu adalah negara yang memiliki banyak sekali kebudayaan. Ya memang benar sih itu. Dan biasanya ada momen buat kita menampilkan kebudayaan Indonesia gitu. Ya, jadi aku sejak kecil udah karena tahu ada opportunity seperti itu, ya aku akhirnya dari kecil belajar berbagai kesenian gitu. Aku suka banget nari, aku nari balet bisa, terus juga nari tradisional bisa, aku juga bisa main biola gitu. Jadi ya kalau misalnya di sana diminta, "Yo perform." Ya udah hajar aja, ya udah nggak apa-apa gitu deh. Dan tidak hanya tadi yang persiapan tentang soft skill gitu, tapi juga kita harus mempersiapkan mentalitas gitu untuk menjadi exchange student. Dan alhamdulillah juga ya keluargaku mendukung banget terkait ini gitu. Jadi sejak kecil nih aku udah dilatih untuk bisa hidup mandiri. Contohnya aku dibiarin ikut training mandiri gitu. Jadi ya udah gimana kamu di sana bisa survive gitu. Terus dari kecil juga dia dibiarin bukan dibiarin sih, udah diizinkan untuk traveling solo. Aku dari SD kelas 4 gitu sih udah biasa traveling sendiri sih. Jadi meskipun ya diawalin dari yang simpel dulu lah, kayak naik aku jalan ke Semarang gitu karena di sana ada rumah nenek. Nah, aku naik keretanya sendirian tuh. Jadi tinggal ya di sana dijemput sama keluarga gitu. Sound simple tapi itu juga memberikan value yang apa ya, luar biasa banget gitu. Kayak ya contohnya aja nih ya, kayak kayak kamu naik transportasi sendirian dalam waktu yang lama gitu. It can be very boring, but like ya kalau kamu tidak melakukan itu, ya kamu nggak bisa naik, nggak bisa ke tempat yang kamu inginkan. Kalau misalnya kamu harus nunggu sama orang lain gitu, ya kapan kamu bisa berangkat kan? So konsep ya it's okay sorry kepencet. Ya dari situ aku udah ketanam value, udah terbiasa untuk nggak apa-apa kamu sendirian gitu. It's safe, dan ketika kamu sendiri malah kamu bisa banyak explore sesuatu yang mungkin nggak akan kepikiran karena kamu ada orang lain gitu. Dan ya alhamdulillah dengan pelatihan, terus juga mentalitas yang keluarga aku tanamkan ke aku, itu bisa memberikan aku banyak prestasi. Ya, di mana dengan aku bisa berprestasi, itu bisa mempercantik CV sih. Well, ketika aku ngomong CV yang cantik itu, Keepiner itu bukan cuma tentang, wah formatnya bagus, estetik, warnanya ini, enggak sih. Tapi CV yang bagus itu lebih ke arah ya gimana CV kamu tuh bisa menjelaskan diri kamu dengan baik gitu. Nah, gimana caranya punya CV bagus? Bukan terkait kamu punya aplikasi apa, tapi bagaimana
ya caranya adalah kamu dengan memiliki berbagai kegiatan dan have a big impact dari kegiatan itu. Jadi kamu bisa nulis di CV kamu tuh ya isinya yang daging semua gitu. Sebelum aku menutup ke bagian persiapan, aku baca sih ada pertanyaan. Kira-kira ada nggak sih prestasi yang Dina yang lebih bagus dibandingkan yang lainnya gitu? Menurut aku setiap prestasi itu memiliki value-nya masing-masing. Nggak bisa kita judge, oh kamu karena menang lomba ini jadi lebih bagus dari anak yang menang lomba ini gitu. Enggak gitu. I mean dengan kalian berprestasi itu menunjukkan bahwa kalian itu adalah hard worker, bahwa kalian tuh mau bekerja keras dan persisten di bidang itu. Itu salah satu mental, itu adalah berbagai mentalitas yang amat diperlukan kalau kalian menjadi exchange student. Tuh. Nah, itu tadi kayak perjalanan aku gimana kayak merasa okay, I wanna be an exchange student and ya namanya ikut exchange program itu kan ya nggak bisa berangkat sendiri kan. Eventually juga pihak penyelenggara itulah yang akan menentukan apakah kita itu ready untuk berangkat atau enggak gitu. So ya kalau misalnya next chapter yaitu terkait proses pendaftaran, specifically di RIA. Nah, jujur pertama pas aku tahu pada program exchange itu mulai untuk anak SMA gitulah. Dan pas zamanku dulu, aku tahu program exchange itu cuman dari satu penyelenggara dari AFS gitu. Nah, aku coba daftar itu, udah excited banget. Ternyata aku nggak lolos gitu. Sedih sih karena ngerasa, aduh, I thought I'm a good, I thought ya aku udah melakukan berbagai persiapan gitu. I feel like ya udah ready berangkat gitu. Tapi ternyata nggak bisa nih. Waduh, gimana ya? But luckily aku tahu ada kakak kelas yang mengikuti program Rotary Youth Exchange. Terus ya udah deh aku akhirnya kepo ini kan gimana sih ini programnya gitu. Terus ya udah deh aku daftar gitu. Jadi aku sisain RY Rotary Youth Exchange itu untuk pelajar usia 15 sampai 17 tahun dan ini open banget untuk semua pelajar gitu. As long as kalian mau menjalankan asas resiprokal yang Rotary Youth Exchange miliki. Maksudnya gimana sih? Jadi kalau di RY itu, kalau misalnya kamu berangkat exchange, nah keluarga kamu yang di Indonesia harus mau menerima anak exchange gitu sama kalian pergi. Nah, yang sering muncul, yang sering ditanyakan orang-orang itu kayak, wah kalau misalnya kayak gitu, gimana ya? Aku tuh bukan dari keluarga yang kaya raya, yang punya supir, yang rumahnya besar, gitu masih bisa nggak ya? Apakah aku masih bisa nerima anak exchange dan bisa berangkat exchange Rotary? Well, jawabannya bisa banget gitu. Karena ya namanya anak exchange dari luar kan juga ke Indonesia untuk belajar budayanya kita kan. Dan ya nggak semua keluarga di Indonesia punya yang ya kehidupan fancy, which is okay gitu. Itulah Indonesia gitu ya. Orang Indonesia makannya ya nasi, tempe, sayur-sayuran gitu. Ya bukan berarti kita dapat anak US terus harus masakin mereka stick tiap hari gitu ya. Enggak lah, tekor lah, dongket gitu. Yang penting ya kalian mau untuk mengurus anak exchange gitu. Terus juga karena namanya ini programnya Rotary Youth Exchange, jadi kalian harus disponsori oleh Rotary Club di daerah kamu gitu. Sponsor ini bukan dalam artian dibayarin gitu ya, tapi ya karena program Rotary itu kayak
Rotary Club mana sama Rotary Club mana saling bertukar gitu loh. With that said juga programnya Rotary Youth Exchange ini berbayar gitu. Tapi I have to say nominalnya itu setelah dihitung itu kayak minim dan worth it banget gitu. Karena kalau dilihat dari sisi duit ya, kayak kalau kita di luar negeri gitu pas exchange kita dapat monthly allowance. Dan kalau zamanku dulu dapat $90 per bulan. Itu terserah mau kita pakai apa, mau kita pakai buat nge-mall sehari habis ya juga boleh. Terserah kamu banget gitu karena ya kayak biaya sekolah, biaya program-program Rotary itu udah di-cover sama biaya yang kita bayar di awal gitu. Nah, terkait mendaftar nih, banyak yang bertanya gimana sih cara ketentuannya gitu. Well, kalau untuk expressing your interest sih ya kalian udah tahu di Rotary kita, feel free untuk kontak kita bilang tertarik ikut exchange gitu. Bilang aja kayak kamu udah eligible, kayak usianya bisa gitu, udah tahu juga konsep gimana itu Rotary Exchange. Nah, nanti kita bisa lanjut follow up gitu. But satu key point yang aku ingin bagikan terkait mendaftar itu adalah be diligent about it gitu. Ya, jangan jadi orang yang malas membaca gitu. Karena biasanya informasi terkait pendaftaran itu sebenarnya sudah ada gitu. Jangan sampai kayak kelewatan submit melebihi deadline karena salah baca. Itu kan kayak sayang banget kan. Makanya be smart about it. Ada yang juga yang nanya kalau RY itu butuh TOEFL nggak sih atau standaris nilai tes Inggris lainnya gitu. Kita nggak minta itu karena negara-negaranya Rotary Youth Exchange itu nggak hanya negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama gitu, but tentu kemampuan bahasa Inggris itu menjadi salah satu yang diperhatikan karena ya kalau sekali nggak bisa bahasa Inggris gimana mau komunikasi dengan host family kalian gitu kan. At least misalnya nih kayak kalian taruh di Prancis gitu ya, kalian belum pernah belajar bahasa Prancis, at least kalian selama 3 bulan pertama masih bisa lah kayak expressing yourself, kayak kalau kamu butuh apa bisa ngomong gitu sambil nanti kemampuan bahasa Prancis kalian tentunya akan meningkat seiring berjalannya waktu gitu. Untuk di REA sendiri tesnya ada tes menulis, ada tes tentang pengetahuan bahasa Inggris, terus juga psikotes, terus ada interview. Yang di interview ini orang tua dan juga anak karena ya programnya ini kan nggak cuma buat anaknya juga kan, tapi orang tuanya juga karena ya orang tuanya akan menerima anak exchange gitu. Terus juga kesiapan orang tuanya melepaskan anaknya buat exchange itu juga ya dilihat kan karena kalau misalnya ya pas exchange ternyata orang tuanya ada yang nggak restu gitu tuh pasti jadinya nggak maksimal gitu loh exchange-nya gitu. Terus juga ada FGD, jadi bisa dilihat tuh gimana kalian kalau menemukan suatu isu, terus working as a team untuk memecahkan masalah tersebut. Terus keep in mind juga kalau di Rotary Youth Exchange itu kita nggak bisa pilih negara tempat kita exchange ya, karena ini bukan travel agent yang bisa bilang, aku maunya berangkat ke US, aku harus berangkat ke US, maunya aku di LA, mau yang kota besar, mau di Hollywood biar seru kayak konten di Instagramku, wah itu nggak bisa ya, kalian nggak bisa kayak gitu. Pokoknya kalau dari itu kalian hanya bisa kayak naruh preferensi negara mana yang kalian mau tuju. Nah, nanti tergantung lihat kuotanya negara itu gitu. Kalau misalnya nih kayak dari Indonesia ada 5 orang nih yang mau ke US gitu. Nah, tapi US cuma punya 2 kuota untuk Indonesia. Nah, berarti hanya 2 orang nih yang bisa, kan 3 orangnya harus tersingkir nih, harus pilih negara lain gitu. Nah, gimana cara nentuin 2 orang ini? Ya biasanya dilihat dari achievement atau penilaian dari pas tes itu sih gitu.
berangkat exchange itu can be quite fuzzy, kayak banyak hal yang harus di-prepare, tapi kalian jangan takut karena kalau di Rotary Youth Exchange itu kita ada outbound orientation, jadi itu training buat keluarga dan anak terkait persiapan untuk berangkat exchange gitu. Apa aja sih yang perlu dibawa gitu. Kira-kira apa sih yang harus diperhatikan nih ketika nerima anak exchange ataupun juga kalau kita nyampe di sana gitu. Terus ketika kalau memang kalian sudah fix berangkat gitu, jangan lupa untuk komunikasikan dengan sekolah kalian gitu. Well, basically kalau misalnya kalian udah fix mau berangkat nih, kalian harus kalau bisa sih sudah lebih memiliki pemikiran lebih advance terkait pendidikannya kalian gitu. Karena ya tidak bisa kan kalian kan berangkatnya usia 15 sampai 17 tahun ya, bisa dibilang SMA gitulah. Sebenarnya bisa juga ini kalian pakai untuk persiapan kuliah di luar negeri gitu. Nah, alangkah baiknya kalau misalnya kalian udah tahu ya, oke deh aku ingin masuk kuliah yang belajar STEM gitulah, science, technology, engineering, and mathematics gitu misalnya. Dan dapetnya US ya berarti kan cocok tuh. Tapi kalau misalnya nih kayak aku nih, aku pinginnya masuk ke fakultas hukum gitu. Nah, ya kalau misalnya di Indonesia kalau kamu mau berkarir di bidang hukum ya kamu harus memiliki kalian harus kuliahnya tuh di Indonesia gitu. Jadi ya kemarin meskipun aku sempat ikut tes SAT, dapat tawaran juga untuk kuliah di sana ya, ya nggak bisa gitu karena aku pinginnya jurusan hukum gitu. So ya buat teman-teman yang ada keinginan gitu ya, ya udah langsung dipikir aja sebelum berangkat gitu. Just communicate ke sekolah kalian gitu. Karena kan ya kalian akan meninggalkan sekolah itu selama 1 tahun kan. Kira-kira apa nih yang bisa kira-kira gimana sih polisinya sekolah ini nih? Apakah aku harus meninggalkan aku harus kayak terlambat lulus 1 tahun, ikut sama di kelas, ataukah ada polisi yang bisa bikin kayak 2 sekolah at the same time gitu, dan masih banyak lagi gitu. Dan ketika kalian proses pendaftarannya sudah jelas, sudah prepare, dan ketika kalian sudah berangkat, nah sebenarnya kalau terkait pengalaman exchange itu, kalian bisa banget baca di buku aku, yang pertama di judul yang kisahku sebagai exchange student. Nah, kalau yang di buku ini nih tentang pengalaman aku Rotary Youth Exchange, jadi gimana aku di Amerika Serikat dan Kanada gitu, gimana. Jadi kan kalau di Rotary itu ikoniknya adalah kita tuh bagi anak exchange punya blazer kayak gini nih. Jadi kita tuker-tukeran pin, sama anak exchange dari berbagai negara gitu. Terus juga di RYE itu kita kan punya banyak sekali host family. Aku punya 4 host family dengan karakter yang berbeda gitu. Menurut aku seru banget sih. And I'd say ini juga kelebihan dari Rotary Youth Exchange karena dengan kita kita tinggal di berbagai host family, kita kan jadi lebih terekspos dengan bagaimana sih keluarga-keluarga di Amerika, di negara tempat kita di sana gitu. Terus juga ya namanya exchange student, kamu berangkatnya juga dengan visa pelajar, kamu harus juga sekolah di sana gitu. Nah, di sini aku juga cerita gimana pengalaman aku sekolah di sana gitu. Banyak sih. Terus aku juga tulis tentang pengalaman exchange aku di buku kedua, Kisahku Menjadi Wisudawan Berprestasi. Kalau yang di buku kedua ini nih lebih ke arah pengalaman aku exchange di kuliah gitu di Malaysia, apalagi pas pandemi gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman mau beli, feel free untuk langsung japri aku. Nanti aku bisa kasih tanda tangan. Harga satu bukunya 85.000. Nah, pengalaman exchange aku tuh menurut aku lebih banyak
positifnya sih daripada negatifnya. Paling negatifnya ya jadinya lulus SMA telat 1 tahun, terus jadinya ikut untuk lulus SMA aku ikut sama kelasnya adik kelas gitu. But I don't think it's as a flaws, like so what gitu loh. Malah menurut aku ya seru aja gitu punya temen dari 2 angkatan gitu. Dan terus juga aku kuliah SMA 4 tahun juga ya masih bisa meraih prestasi kemudahan untuk kuliah. Aku masuk FH UNER, Universitas Airlangga juga pakai jalur SNMPTN gitu, nggak merugikan gitu. So ya itu sih, but for sure dengan kalian menjadi exchange student itu sangat menguji soft skill dan mentalitas kalian gitu. Karena ketika kalian menjadi exchange student, kalian tuh kayak punya sash duta Indonesia yang akan selalu terpakai gitu loh. Nggak hanya ketika di acara dinner lah atau presentasi gitu, tapi ya dalam keseharian kalian juga akan dilihat gitu. Dan dilihatnya itu bukan nggak selamanya kayak, oh iya itu si Dea gitu yang apa namanya pergi ke ini gitu, tapi dilihatnya itu loh cewek dari Indonesia. Ya masa kita ngomong itu loh cewek jangan sampai lah kita jadi diingat sebagai oh itu loh cewek Indonesia yang kemarin ini nakal yang bolos sekolah gitu ya, kan sedih banget kan. Ya gimana caranya jadi cewek dikenal sebagai orang yang baik gitu, jadi negara kita juga dikenalnya baik juga gitu. Dan juga ketika kita menjadi exchange student, kemampuan problem solving dan diplomasi kita itu juga sangat diuji gitu. Karena kan ya kita nggak ada keluarga nih, kita berada di lingkungan yang baru banget gitu. Jadi gimana caranya kita bisa ya menangani masalah dengan baik, karena masalah itu ya pasti akan ada gitu loh. Tinggal kita bereaksi untuk menjadikan itu bukan sebagai hal yang menghentikan langkah, tapi kita bisa mengelola itu untuk kebaikan kita gitu. Dan juga menjadi exchange student itu memberikan kesempatan untuk lebih ke arah self exploration gitu. Kamu bisa mengenal diri lebih baik. Jadi ya kan sebagaimana yang tadi CPNI bilang bahwa kalian itu kan akan terekspos dengan berbagai budaya di dunia gitu, dengan lingkungan yang baru juga. To what extent kamu akan mengubah diri gitu, how strong you are to your root gitu. Karena nggak banyak, tidak sedikit juga ada anak exchange yang pulang jadi yang sok-sok ke barat-baratan gitu. But like ya kembali lagi sih ke kitanya lagi untuk berangkat sebagai anak Indonesia dan pulang menjadi warga Indonesia yang pulang menjadi warga dunia yang memiliki akar kuat di Indonesia. So itu sih materi sesi sharing mengenai Rotary Youth Exchange. I'd say kalau kalian memiliki kesempatan, ikut aja program exchange karena banyak sekali manfaatnya. Good luck. Thank you. Oke, thank you Kak Dea untuk sharing-sharing pengalamannya terkait RYE ya, Rotary Youth Exchange yang pernah Kak Dea jalani pada saat itu. Nah, seperti yang dikatakan oleh Kak Dea bahwa untuk masuk saja di Rotary ataupun Rotary itu kita sudah istilahnya sudah menumbuhkan motivasi program. Nah, dengan berbagai persiapan, kemudian pendaftaran, bahkan kalian bisa join di sini pun itu termasuk salah satu motivasi kalian juga. Itu udah sangat mantap banget gitu. Nah, selanjutnya bakal ada tanya jawab juga, tapi nanti di sesi akhir acara. Jadi buat teman-teman yang mungkin
bisa mempersiapkan nih pertanyaan-pertanyaan untuk CPDA nantinya, sambil menunggu kalian merumuskan pertanyaan-pertanyaannya, bisa banyak banget. Dan kemudian nanti tadi ada info juga yang punya pertanyaan-pertanyaan yang mantap banget, bisa dapat kesempatan untuk mendapatkan bukunya Kadea juga. Nah, langsung aja kita bisa switch langsung ke narasumber kedua yang pastinya nggak kalah kerennya juga. Beliau ini adalah IPP Deborah Immanuela Barens, SS, sebagai Advisor Rotary Club of Surabaya Persada, yang juga memiliki berbagai prestasi juga tentunya, yakni sebagai Komnas Pendidikan Jawa Timur sebagai Wakil Sekretaris, di mana tahun 2021 sampai sekarang juga, kemudian pernah menjadi volunteer pada tahun 2019 di Indonesian Asian Games Organizing Committee. Untuk mungkin bisa membagikan pengalamannya terkait NJS untuk IPP. Selamat malam semuanya. Suara saya kedengaran ya? Sangat terdengar. Malam semuanya. Ini keren ya pada semua malam mingguan. Ini pada jomblo semua atau emang nggak ada pasangan? Oh. Ya sama kayak saya belum ada pasangan. Nggak apa-apa, tapi tetap harus happy ya. Oke, so saya kenalan dulu deh. Oke, perkenalkan saya Debbie. Daripada nanti namanya panjang Deborah Immanuela, saya panggil aja Debbie ya. Jadi gampang gitu. Saya adalah intermediate past presiden. Jadi tahun lalu saya jadi presidennya, sekarang diganti sama Hanif. Rasanya seneng gitu ya. Bukan seneng dalam arti wah sudah melepas gitu, enggak. Tapi seneng banget sudah bisa dikasih kesempatan untuk berbagi hari ini. Seneng juga bisa lihat board baru hari ini langsung gercep gitu ya, ke kegiatan yang mana ini berguna banget gitu ya. Apalagi di masa serba online, pandemi gitu kan, kadang gitu kayak mikir, aduh bosan kuliah nih, udah kuliah mau online, mau offline lagi, terus ada denger-denger bau-bau PPKM gitu ya. At least mungkin dari exchange student ataupun NGISE gitu ya, atau New Generation, kayak kita pertukaran magang gitu, itu bisa membantu kalian untuk kalian lebih upgrade diri gitu ya. Dari sisi aku, kalau tadi Dea jabarin tentang gimana sih jadinya jadi exchange student gitu ya, yang mana itu masih offline gitu. Kalau saya magang online gitu ya. Magang online, bayangin magang online itu kayak gimana gitu ya. Dulu saya kepilih magang online itu pertama dari CPNI sih. CPNI cerita, kamu mau nggak magang online gitu. Wah, iya bener ya magang online, padahal tuh posisi saya masih kerja. Jadi saya bekerja, di kerjanya juga cukup menantang gitu ya, dunia di mana dunia persilatan aja sampai tidak bisa menahan gitu ya, saya aja juga sibuk, akhirnya sempat keteteran juga, tapi so far so good, baik semuanya, karena itu dia kegunaannya online adalah kita bisa atur waktu dengan baik gitu ya. Nggak kebayang gitu kalau ternyata saya dapat pada saat itu distrik di India, jadi Rotary di India kita exchange dengan salah satu universitas di India. Yang lainnya tuh ada pilihannya tuh banyak banget gitu ya. Ada kayak tentang teknologi, ada science, ada tentang pangan, pokoknya banyak banget. Tapi saya tuh suka belajar bahasa gitu ya. Karena bagi saya belajar bahasa itu adalah cara di mana kita bisa dekat sama orang. Kayak simpelnya aja kalau kalian pacaran, terus tiba-tiba kalian apa namanya ini nggak ada bahasa yang kalian bahasakan gitu atau bahasa batin gitu ya. Atau bahasa kalbu lah. Nggak mungkin lah kalian bisa paham satu sama lain gitu ya. Akhirnya saya pilih yang namanya bahasa, culture gitu. Karena culture itu cara paling gampang pertama untuk kenal orang, cara paling gampang untuk kita deket sama orang, dan cara paling gampang untuk kita itu mengajarkan sesuatu kepada orang. Jadi saya pilih belajar bahasa India. Yang mana saya tidak mungkin belajar bahasa India yang kayak di kuci-kuci hotahe. Di sini muka-mukanya masih muka-muka muda gitu ya. Jadi nggak mungkin tahu yang namanya kuci-kuci hotahe gitu ya. Karena saya cukup tua di sini generasinya. Sama kayak CPNI kok saya tuanya juga ya. Oh enggak. CPNI lebih muda dari saya gitu. Enggak. Jadi saya itu kerinduannya itu. Saya mau belajar gitu karena juga basic saya adalah sastra. Kenapa enggak nih belajar gitu ya bahasa. Misal ditanya, Kak bisa bahasa India nggak? Wah tentu tidak mungkin saya bisa bahasa India gitu ya. Saya nggak bisa bahasa India. Nggak ada basic bahasa India sama sekali. Jadi ya dengan kalau di TikTok itu dengan ridho Allah gitu ya. Akhirnya ya udahlah saya pakai bahasa India gitu belajar.
susah nggak? Susah. Saya akuin susah, karena bahasa India tuh cukup berbeda dengan bahasa Indonesia gitu ya. Bayar nggak? Enggak. Jadi puji Tuhannya itu tidak membayar gitu ya. Jadi itulah keuntungannya join Rotary Rotaract, ya itu teman-teman, kalian bisa belajar banyak banget bahasa tanpa bayar. Beneran tanpa bayar. Saya nggak bayar selama 3 bulan itu, saya nggak bayar sama sekali. Saya dapat sertifikat, saya dapat teman, saya dapat orang koneksi baru, saya dapat pelajaran bahasa baru yang mana mungkin kalau misalnya kita les gitu ya, bayangin IF aja, nggak boleh nyebut merek ya, maaf. Kita tidak di ini kan, kita tidak disponsori gitu. English Teeth itu merek itu yang kita kenal, itu kan pasti kalau 1 bulannya tuh bisa sampai bisa merogoh kocek, bisa merogoh kantong, sampai kantong tuh bolong bisa dirogoh lagi gitu ya. Jadi maksudnya lebih mahal gitu. Tapi kalau kalian join Rotaract, misalnya kalian nggak pengen join gitu, aduh aku tuh nggak bisa, kebanyakan organisasi atau apa, nggak apa-apa, kita adalah teman-teman kalian atau rumah kalian gitu. Karena kalau di Persada itu Rotaract-nya itu punya punya visi yang namanya this is your home gitu ya. Ini tuh rumah kalian. Dalam artian bukan cuma house but home, keluarga gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian merasa bahwa I want to learn something new gitu ya. Aku pengen belajar bahasa nih, tapi aku nggak punya kemampuan yang melebihi kapasitas itu, atau bukan melebihi kapasitas ya. Aku nggak punya kemampuan yang wow gitu ya, kayak CPDH itu yang Inggrisnya wes Kak Cas Yesus maneh gitu ya, A B C D sampai Z balik lagi ke A gitu ya. Maksudnya wes hafal gitu kan ya. Oke, aku pengen belajar gitu. Bisa kalian, itu tadi ada nomornya dia ini, tadi saya ngintip dikit gitu ya. Maaf ya CPN ini. Saya ngintip tadi ada chatnya CPN ini dengan teman-teman yang lain, ada nomornya dia. Nah, itu bisa kalian pakai gitu ya. Kalian bisa sharing. Kak, aku tuh nggak bisa loh bahasa Inggris. Ya, apa caranya? Ya, kayak gitu. Kamu bisa WA aku, nggak mungkin, aku nggak perlu ngasih nomor kalian ya. Jadi, balik lagi, back to topic. Jadi pada saat belajar bahasa India, the first thing adalah memang benar banget katanya CPDA gitu ya. You must learn English very well gitu. Kamu harus paham, you must understand, you must know about English very well gitu. Even kalian nggak bisa bahasa Inggris, yo gak apa-apa, masih ada kamus gitu ya. Jadi masih ada kamus untuk kita bisa pakai. Gitu. Setidaknya bahasa sehari-hari yang kalian pakai itu kalian masih paham. Saya belajar bahasa Inggris dari kecil sih. Dari saya umur dari 3 sampai 4 tahun lah, dari maksudnya memang dari kecil banget gitu. Bahasa Inggris saya nggak bagus-bagus banget, itulah kenapa saya ngambil sastra Inggris gitu ya, buat saya belajar bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini yang mungkin di sini, aduh Kak, nggak mungkin deh aku belajar bahasa Inggris lagi gitu ya, karena aduh nggak, aku tuh kuliahan gitu loh, kuliah aja aku beasiswa gitu misalnya. Ini aku bukan mendiskriminasi ya, nggak kuliah aja aku beasiswa, atau aku harus kerja sambil kuliah gitu ya untuk memenuhi kebutuhanku. We still have a lot of things buat kita lakukan gitu. Maksudnya kita banyak banget cara untuk kita belajar gitu, dari YouTube. Ya kayak tadi, kalian misalnya kalian merasa bahwa aku terlalu banyak organisasi nih, kalau misalnya aku join lagi Rotary, sama Rotary kayaknya aku nggak bisa spending time deh gitu ya. Aku nggak punya, nanti aku dimarahin pacar aku, atau aku dimarahin mama aku gitu. It's okay, kalian bisa kontak-kontak kita yang nggak 24/7 sih, ya kita masih bisa dikontak lah, masih bisa di reach out untuk kalian tanya-tanya misalnya ke kita, Kak, aku nggak bisa bahasa Inggris ini deh, gimana caranya, bisa nggak tolong ajarin aku. Feel free aja, merasa kontak-kontak kita aja gitu ya. Jadi yang menarik adalah dari magang online itu kita bisa atur waktu sebaik mungkin gitu ya. Kayak saya kerja gitu, saya masih bisa meluangkan waktu malam hari itu saya belajar bahasa India. For your information teman-teman, bahasa India tuh almost seperti bahasa Indonesia gitu. Ada beberapa bahasa yang sama, ada beberapa yang berbeda. Ada beberapa yang bagiku ya lucu gitu ya bahasa. Hah, ini bahasanya oh gini gitu ya. Jadi kadang tuh apa yang kita lihat di film itu tidak sesuai bahasanya dengan yang kita pelajari gitu. Karena yang kita pelajarin itu lebih baku gitu ya. Tapi nanti sama mereka tetap diajarin kok sampai kalian bisa. Walaupun saya bisa ditanyain, kamu masih bisa ngomong bahasa India? Enggak, ya karena butuh waktu lebih lama lagi. Jadi kemarin tuh saya 3 bulan. Enggak, saya 4 bulan. Karena selama 1 bulan itu sempat off karena dari pihak Indianya juga enggak bisa ngisi, sayangnya juga sibuk kerja gitu ya, karena orang kerja itu emang begitulah ya. Jadi akhirnya kita off 1 bulan,
dilanjutkan jadi total 4 bulan. Apa aja yang saya dapat? Ya itu tadi, pengalaman, saya dapat bahasa baru, saya dapat teman baru, pun till now saya masih tetap ngobrol bareng gitu ya. Kalau misalnya di exchange student-nya seperti yang CPDA alami, itu mereka bertukar rumah gitu ya istilahnya. Jadi kayak rumahnya CPDA kedatangan dari teman-teman dari Amerika, lalu yang di Amerika kedatangan CPDA gitu ya. Kalau saya enggak, karena nggak mungkin lah mereka India datang ke rumah saya. Nanti yang ada dideportasi dong karena COVID. Jadi kita tetap online, kita bercakap-cakap gitu ya. Jadi mama saya yang fortunately bisa berbahasa Inggris, ya saya belajar dari mama saya gitu ya. Terus kenalan via online gitu. Oh ini loh mamanya Debbie, oh ini namanya kemarin teman saya tuh namanya Rani. Oh ini loh mamanya Rani itu kayak gini. Jadi kayak bertukar pembicaraan gitu. Misal mama papa, misal nih one day kalian join sama kita gitu ya, terus aku pengen deh ikut yang namanya magang online, magang pertukaran magang gitu. Ya pertukaran magang gitu ya. Tapi aku nggak bisa bahasa Inggris, keluarga aku nggak bisa bahasa Inggris, nggak apa-apa. Kan masih ada bahasa batin, enggak, masih ada bahasa batin ya teman-teman. Jadi everything bisa semua gitu ya. Maksudnya benar kata CPDA tadi, kalau kalian punya kemauan pasti ada hal yang bisa dikerjakan. Kalau misalnya nggak ada kemauan, ya nggak ada hal yang bisa kita kerjakan. The simple things adalah kalau kalian bangun, kalian pasti melek dulu kan, buka mata dulu baru bangun. Atau kalau zaman anak sekarang bilang tuh niat tosik bangun, baru kamu bakal bisa buka mata. Ya kayak gitu. Kalau misalnya kalian nggak punya niat untuk belajar, there's nothing happen gitu ya. Nggak akan ada sesuatu hal yang akan dikerjakan. Nggak akan jadi anak panah di tangan pahlawan untuk bisa melesat maju sampai ke titik pusat. Kalau misalnya kalian nggak punya nggak punya kemampuan yang sesuai gitu. Misal kalian pengen exchange student sih, what should I do right now gitu ya? Prepare yourself, upgrade diri kamu, kapasitasmu digedein lagi karena semakin kamu mau melaju ke depan, pasti CPDA juga pasti akan ngalami hal kayak gitu ya. Sebelum dia maju ke depan buat exchange student, dia pasti bakalan swakit dulu gitu ya. Yang namanya les bahasa Inggris yang misalnya dari jam 8 pagi sampai jam 3 pagi lah atau gimana, we don't know right gitu ya. Tapi ada hal-hal yang perlu kita pelajarin gitu ya. Mungkin bagi teman-teman, tapi kan aku harus join Rotary gitu. Enggak juga kok. Dengan student ini kan kita berbagi pengalaman bahwa one day nanti mungkin di sekolah kalian atau di universitas kalian atau semisal di kantor gitu, tiba-tiba di kantor dibilangin, aku mau mempercayakan kamu gitu ya, buat kamu pindah ke New Zealand. Siapa tahu, kita nggak ada, semua nggak ada yang tahu gitu ya. Tiba-tiba misalnya nih Kak Kenari gitu ya, pas kuliah gitu, Kenari karena kerjamu tuh bagus gitu ya, karena kuliahmu tuh bagus, nilainya bagus dan blablabla, kamu tak percaya kamu pindah ke Korea, nanti tiba-tiba dia nikah sama Cak Enwu gitu, enggak juga. Jadi kayak semua punya kapasitas gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu mau perbesar kapasitas, mau menunjukkan bahwa I can do it gitu, terus setelah orang tuh pasti akan berpikir, oh anak ini pantas gitu ya. Jadi yang aku tarik selama aku belajar magang online gitu ya, pertukaran magang itu adalah upgrade. Jadi upgrade diri, upgrade skill, kapasitasnya digedein lagi supaya itu tadi bisa dipakai gitu. Semisal nih one day bahasa yang kita pelajarin itu nggak berguna gitu. Saya jujur merasakan bahwa bahasa saya memang tidak ada gunanya nanti buat kerjaan saya, tapi semisal saya dipercaya lagi buat ke India, saya nggak takut gitu kan ya. Jadi itu pesan yang bisa saya taruh sih, yang saya dapat juga dari CPDA, yang bisa saya dapat juga pada saat saya belajar. Semakin kita punya semakin kita sudah ready gitu ya, kapasitasnya sudah oke, yang dirasa ini cukup, itu pasti akan lebih mudah untuk kita kemana-mana. Koneksi itu ada, tapi kalau kitanya yang nggak bisa mengupgrade diri atau nggak bisa memperbesar kapasitasnya kita ya bukan siapa-siapa gitu loh. Ya koneksi, ya kita gitu ya. Tapi kalau kita bisa upgrade lagi, kayak tadi CPDA juga bilang, ya kalau kamu harus banyak submit nih, jangan pada saat deadline atau H+1 setelah deadline terus kamu submit, yoga guna. Nah itu maksudnya adalah upgrade dirimu dulu sebelum kamu akhirnya mengsubmit itu gitu ya. Kamu belajar dulu karena exchange student ataupun kayak saya gini banyak. Dan setiap tahun tuh pasti ada gitu ya. Pasti banget ada. Beasiswa luar negeri pun juga
banyak banget gitu kan. Kapan lalu malah saya pernah mau nyoba gitu ya ke Belanda. Ternyata saya nggak bisa karena saya udah kerja duluan. Jadi saya sempat menyesal, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Terus ternyata tahun depannya lagi saya dapat lagi info kayak gitu. Nah, simple things gitu ya. Jadi pada setiap tahun pasti ada, tapi setiap tahun apakah kamu berprogres kah atau enggak? Jadi mungkin share saya lebih ke memberikan motivasi ya, tapi itu yang saya dapat sih selama sayanya selama saya bertukar gitu ya, bertukar bahasa, bertukar pelajaran, bertukar banyak hal pengalaman, itu yang aku dapat. Kalau misalnya ada yang merasa, Kak, aku pengen tanya nih banyak hal tentang kalau misalnya magang online tuh kayak gimana, atau belajar bahasa tuh kayak gimana, kalian bisa chat aku, atau kalian misalnya merasa takut atau gimana, nanti aku akan drop nomorku di kolom chat. Jadi itu teman-teman yang bisa saya share. Kalau misalnya di luar ekspektasi atau tidak sesuai ekspektasi, you can tell me, oke? Okay? Jadi saya serahkan kembali ke MC yang paling kece, Badai Aduhai Ulala. Silakan Kenari, terima kasih. Terima kasih Dr. Devi. Aduh, aku melewat yang dibilang kayak gitu itu. Nah, kalau dari istilahnya dari rangkum dari Kak Dea sama IPPDB itu tadi, teman-teman tuh istilahnya kalau misalnya ketika ada kesempatan, diberi kesempatan tuh pakai aja, ada kesempatan udah pakai aja. Termasuk salah satunya di sini kan kita kenal nih dengan Rotary atau Rotary. Nah, udah kenal nih ada wadahnya, kalian bisa join aja gitu. Terlebih lagi nanti bisa kenal sama teman-teman yang lain dengan mungkin bisa ada seperti yang telah disampaikan oleh CPNI tadi bahwa Rotary atau Rotary ini ada di berbagai wilayah gitu loh. Jadi nanti kita punya relasi atau terkoneksi dengan klub-klub yang ada di wilayah-wilayah lain. Nah, mungkin teman-teman di sini tadi ada banyak-banyak hal yang mungkin masih ditanya. Ada mempertanyakan di batin gitu ya, masih belum diutarakan. Boleh banget kali ini bisa disampaikan pada sesi Q&A atau tanya jawab, bisa disampaikan untuk CPDA atau IPPDB terkait Rotary Youth Exchange ataupun GSI tadi. Mungkin tadi kan menjelaskannya ada yang kurang dalam lagi menurut kalian gitu, pengen nanya-nanya lagi yang lebih detail atau spesifik lagi gitu. Mungkin ada teman-teman yang mau tanya, boleh raise hand atau ditulis di kolom chat, nanti bisa saya bantu bacakan pertanyaan yang diajukan ke IPPDB ataupun CPDA. Oh ya, reminding lagi untuk teman-teman. Tadi kan Kak Dea ini punya buku nih, penulis buku, ada 2 buku yang udah ditulis. Mungkin teman-teman yang berkenan untuk bisa lebih tahu lagi nih gimana pengalaman-pengalamannya, termasuk aku nih udah punya salah satu bukunya juga, yang kisahnya sebagai student exchange itu juga udah punya. Mungkin teman-teman yang mau punya juga, salah satunya bisa mengajukan pertanyaan yang kece-kece. Nah, mungkin ada teman-teman yang mau nanyakan di kolom chat, boleh banget. Oh ya, just info teman-teman, nanti ada webinar sesi lanjutan yang lebih membahas lebih detail lagi tentang NGSI. Nanti teman-teman bisa mengikuti juga di next webinar untuk tahu info-info lebih detailnya lagi. Nah, sambil nunggu teman-teman nanya nih, aku mau nanya dulu nih, entah ke Kak Dea atau Kak Debi, yang duluan mana jawabnya terserah. Nah, dari pengalaman exchange kalian berdua ini kan ada 2 hal yang berbeda nih, satunya magang, satunya istilahnya sekolah atau kuliah gitu ya. Mungkin orang lihat kalau misalnya lihat di postingan-postingan Instagram atau gimana kan, ih enak banget, gini, kayak kelihatannya tuh kayak enak-enaknya aja gitu loh. Sedangkan orang lain tuh nggak ngelihat gimana istilahnya susahnya gitu, seperti yang dibilang IPPDB tadi, bahwa sebelum berangkat pun ada berbagai persiapan yang harus disiapkan juga gitu, entah mental ataupun materi juga. Nah, kira-kira ada apa ya, hambatan atau bisa dibilang duka, tapi ada solusinya juga nih ketika di sananya, ketika menjalani magang ataupun exchange-nya. Silakan Kak Dea atau Kak Debi dulu.
Kayaknya dia dulu deh. Saya kasih kesempatan buat dia dulu. Atau kalau dianya masih berhalangan, oke, tak jawab dulu aja nanti sambil nunggu. Dia sudah? Oke, dia Nah, Ramon nggak mangga. Aku dulu, oke. Oke, jadi aku dulu ya. Apa ya? Tantangan awal itu, time zone. Time zone-nya cukup ini sih, cukup mengsedihkan hati gitu ya, karena time zone-nya beda banget. Bukan dalam artian beda 7 jam, 3 jam, enggak sih. Beda cuman 3, kalau enggak 4 jam. I forgot. Cukup lama, pokoknya perbedaan waktunya cukup lama. Jadi, saya pulang kerja itu dari kantor kan jam 6. Perjalanan saya melewati lembah, hutan, gunung, itu 1 jam dengan kemacetannya gitu ya. Jadi ya sampai rumah jam 7. Belum mandi-mandi dan semuanya jam 8 gitu ya. Anda tahu kan kalau sudah bekerja habis itu, kalau udah lihat kasur tuh manggil-manggil gitu kan. Aduh, aku pengen tidur gitu. Nah, yang bikin susahnya adalah satu, time zone-nya. Jadi mereka lebih dulu. Ya, mereka lebih dulu dari kita. Mereka lebih dulu dari kita atau kebalikan, pokoknya so different gitu. Jadi one day pernah saking udah lelahnya gitu ya, karena saya harus ke lapangan, harus ngurus dokumen dan lain sebagainya. Pokoknya memang dalam hari itu padat gitu ya. Terus sorenya itu di reminder nih sama guru saya gitu kan. Karena guru saya itu dosen, dia reminder kayak, kamu jangan lupa ya, nanti kita ada kelas nih. Nggak pakai bahasa India, pakai bahasa India loh ya teman-teman ya. Jadi pakai bahasa Inggris gitu ya. Inggris yang simple, yang saya tahu dan dia tahu gitu. Jadi memang pada mereka bahasa Inggris, dia ngomong gitu kan, kamu jangan lupa gitu. Ya saya mau jawab oke, juga saya melihat pekerjaan saya masih banyak. Saya cuma jawab, I will try my best ya, saya bilang gitu, karena emang itu padat banget gitu. Tapi ada kerinduan buat join, aku pengen kalau ngajar pengen masuk kelas nih, karena ada hal yang baru yang bakal saya dapat. Nyampe rumah jam 8, mereka sudah pokoknya ya jam 7 gitu. Tapi mereka dengan senangnya tuh kayak, yaudah enggak apa-apa kita ganti jam ya. Jam berapa? Jam 10, mateng kon. Jam 10 lah sini jam piro gitu kan. Jangan-jangan yaudah apa ayo hari ini juga gitu. Maksudnya ayo jam sekarang aja. Jadi akhirnya pada itu udah kayak sudah ngantuk, capek, udah kayak kasur tuh semakin memanggil kayak yang kamu yakin nggak mau tidur? Aku sudah ready nih buat kamu ini rebah-rebahin gitu kan. Udah kayak, ya ampun, aku tidak bisa menahan ini semua, udah kayak gitu. Akhirnya ya udah, saya tetap, dan ternyata bener gitu ya, dapat hal-hal baru lagi gitu, kayak belajar tentang, jadi belajarnya tuh bukan oke, kamu tak suruh ngomong bahasa India selama 1 jam pun ya gak mungkin gitu ya. Jadi sebelum join itu pasti dia tanya, kamu kenapa kok pengen belajar bahasa? Ya saya jelasin, terus dia tanya, apa sih yang kamu pengen pelajarin selain ini? Ya saya cuma pengen belajar dasarnya dulu, setidaknya tahu dasar gitu kan. Ya gampangnya adalah kamu bahasa Inggris ya harus ngomong yes no. Misalnya kamu nggak tahu yes no, nggak tahu kan ya berarti nggak paham gitu ya. Jadi setidaknya kan dasarnya dulu. Jadi belajar dasarnya kayak saya belajar belajar makanan, nama minuman, nama benda, nama family tree atau susunan keluarga gitu ya. Jadi yang bikin susah ya itu tadi, pertama sih bahasa ya, karena beliau mungkin tidak saya berbahasa Inggris, sayanya yang fasih gitu ya. Saya nggak fasih India, mereka yang fasih bahasa India, karena tidak mungkin kan saya fasih bahasa India, nggak mungkin saya tinggal di Indonesia gitu kan. Jadi akhirnya yang paling pertama tuh ya bahasa, kedua time zone-nya, ketiga niat saya yang kadang nggak ada gitu ya. Saya kadang nggak ada niat untuk kalian mau join karena ya itu capek banget. Karena kan memang kalau belajar kan harus nguras tenaga, nguras pikiran, ngurus perasaan, dan nguras waktu saya untuk saya bercandaria dengan pacar saya gitu. Padahal saya nggak punya pacar gitu kan ya. Jadi itu sih kalau dari pribadi saya yang paling susah di situ. Saya kayak nggak tahu kalau dia, mungkin dia tuh lebih susah lagi gitu ya, karena harus prepare TOEFL, prepare TOEIC, prepare apa aja yang harus di prepare. Saya emang nggak prepare apa-apa. Yang penting saya prepare badan, niat,
nggak ngantuk udah itu yang saya siapkan. Biar lebih jelasnya saya serahkan sama CPD ya. Jadi ya nanti daripada saya misinformasi gitu, nanti saya digebukin orang banyak. Mangga deh, silahkan. Oke, mending gini sih, kalau kita ikut exchange tuh keep in mind bahwa it's not traveling. Kamu ke sana tuh bukan dalam konteks jadi turis gitu. I mean kalau misalnya jadi turis kan ya kayak ya udah hidupnya senang-senang aja gitu, isinya ya visit tempat wisata apa-apa gitu, gak ada tanggung jawab lah. Tapi jadi exchange student tuh kayak kamu tinggal di tempat baru dengan budaya baru dan kayak mengawal oh enak ya jalan-jalan terus gitu. Well, I guess let's put it this way deh, kayak kalau social media itu kan bisa menjadi sarana album foto kita gitu kan yang ya bisa diakses oleh banyak orang gitulah. Dan ya yang di-post itu perhaps untuk capturing momen ya, oke, ngerasain baru mengunjungi taman apalah, mall apa gitu. Nah, mungkin buat eee, ya ya sama aja sih kalau misalnya kita orang Indonesia, misalnya orang Surabaya gitu ya, kadang kayak, ngapain sih foto di TP gitu, tapi kayak ada aja orang yang foto di TP ya ya karena mereka nganggep itu hal yang baru banget, yang keren banget gitu, so di-post gitu. So, ya nggak apa-apa sih, I mean tiap orang kan memiliki, eee, keinginan cara masing-masing dalam mengatur album fotonya gitu. Just keep in mind jangan sampai kalian meng-compare terus, apa namanya, akhirnya menjatuhkan diri sendiri gitu karena ngerasa ngeliat, "Ya kok ini keren banget bisa ke sini sini sini, bisa mengalami ini itu gitu. Kenapa kok aku nggak bisa ya? Padahal aku udah, eee, ya I feel like I deserve it gitu. Actually itu juga seperti yang aku rasakan sih, kayak aku ngeliat, wah aku udah mempersiapkan banyak nih buat exchange aku, tapi kok, ternyata aku dapet negara yang ya negaranya keren, US gitu, tapi kok di dapet tempat kecil banget yang ya populasinya 100 orang doang di satu kota. Lebih besaran sekolahku daripada lebih banyak populasi sekolahku daripada di, kota itu gitu. Aku mikir kayak, wah US tuh tempatnya bisa banyak hal lah gitu, tapi ternyata ya tinggal di kota kecil gitu. Ngeliat teman-teman yang, wah diceritain juga ada yang, eee, keluarganya punya private jet lah, dia jalan ini itu. Kadang kayak ngerasa, ih kok hidup nggak adil ya gitu. Cuman ya 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 udahlah dan jalan Tuhan demikian adanya gitu. Ya akhirnya aku terpaksa untuk menjadi orang yang kreatif gitu, like, oke, karena kamu tinggal di tempat kecil, kamu jadinya punya lebih banyak waktu senggang gitu. So, what you're going to do dengan waktu yang kamu miliki dan ya akhirnya karena aku emang suka nulis, akhirnya dengan kegabutan yang aku miliki, akhirnya buku Kisahku Sebagai Exchange Student pun bisa lahir gitu. So, ya by the end of the day aku ngerasa ya untung juga lah aku, dapet di tempat yang kecil gitu. Karena kalau misalnya aku sibuk terus, mana ada buku ini jadi gitu. Dan tanpa buku ini, aku merasa tidak bisa menjadi dia yang sekarang ini bisa meraih banyak sekali impian gitu. So, itu sih yang, aku rasakan terkait ketika mengalami downside gitu, ketika exchange. Thanks buat pertanyaannya. Nah, oke, itu udah jawaban dari Kak Dea sama Kak Debbie. Nah, intinya tuh kayak sebenarnya duka atau hambatan yang akan kalian jalani itu sebenarnya bisa dipakai atau dijadikan sebagai privilege juga sebenarnya. Contohnya tadi Kak Dea kan jadi bisa punya waktu senggang untuk nulis bukunya gitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang dikirim juga lewat chat pribadi ke aku. Ada yang nitip pertanyaan. Mau nitip pertanyaan mengenai Rotary Youth Program ditujukan untuk negara tujuan apa saja? Sistem pendaftarannya bagaimana dan programnya apakah bisa diikuti oleh siswa SMA kelas 12? Monggo
Mungkin bisa dibantu dijawab. Wah, kalau untuk teknis mungkin lebih baik CPNI sih. Oke, saya nyimak, saya bantu jawab. Ini kebetulan di sini juga hadir nih Rotarian Marta yang anaknya insya Allah kalau nggak ada halangan akan berangkat mungkin akhir bulan depan gitu ya. Sekarang sedang proses kursus visa. Bagaimana proses pendaftarannya adalah tadi udah diprolog sama Dea ya untuk kontak ke Rotary Club gitu. Di sini udah kenal Rotaract, jadi bisa kontak Presanif, nanti Presanif akan menyambungkan ke saya. Tentu yang serius ya, yang saya urus ya, karena saya banyak banget PR-nya yang diurus, tapi yakin deh kalau kalian serius, tentunya orang tua kalian yang akan kontak saya. Gitu. Sama nanti proses kilat akan terjadi gitu ya, akan banyak hal-hal yang harus kalian siapkan, tapi pendaftaran itu kalau nggak ada aral untuk Rotary Youth Exchange akan mulai awal Agustus, bisa kontak saya. Kemudian teknisnya, memang tadi nggak ada ketentuan sih sebenarnya ikut menjadi anggota Rotary apa enggak orang tuanya. Tapi strong recommend dari saya, sebaiknya orang tuanya bergabung menjadi anggota Rotary. Kenapa? Karena nanti di form akan tercantum apakah orang tuamu menjadi anggota Rotary. Bukan berarti kalau tidak menjadi anggota Rotary tidak bisa ikut ya. Tapi kan kita punya prinsip kalau melepas anak, tentunya semua yang terbaik yang kita berikannya. Karena di sana anak kita juga akan di-host oleh Rotary Club di sana. Jadi ini contohnya Rotarian Marta. Anaknya berangkat disponsori oleh Rotary Club Surabaya Bersada. Nanti di sana Sofia, kita sebut OB ya, bukan office way ya, outbound gitu ya, itu akan di-host oleh Rotary Club di Belgia. Bayangkan kalau orang tua kalian juga anggota Rotary, pasti senang dong, anak Rotarian yang mereka urus di sana. Kemudian bagaimana persyaratan teknisnya tadi dia udah sebutin, tesnya seperti apa udah disebutkan. Kalau nggak ada halangan, tes itu sekitar bulan Oktober atau November. Bagaimana tahapan selanjutnya? Lolos tes tadi kota. Tadi dia juga udah sebutkan, misalnya ini bukan program trip gitu ya. Aku harus ke Amerika. Kalau aku nggak ke Amerika, aku nggak dapat gitu. Tergantung slot. Kalau misalnya slot Amerika 2 yang pengen berangkat 5, maka 3 harus dieliminir. Cara eliminirnya adalah melihat ranking. Semua hasil tes tadi yang sudah dia sampaikan itu menjadi rangkuman kita. Ada juga tes psikotes ya, itu kita lihat nih anaknya siap apa enggak. Kadang kita tahu ada orang tua yang pengen anaknya berangkat, tetapi ternyata anaknya tidak terlalu siap, itu kelihatan gitu. Kita melihat dari itu semua dan tidak bisa memilih. Jadi gini, programnya itu resiprokal. Kalau misalnya ada anak Belgia yang mau ke Indonesia, maka anak kita bisa berangkat ke Belgia. Kalau ada anak Italia yang mau datang ke Indonesia, maka kita bisa memilih negara Italia. Kalau kita biasanya tuh banyak juga yang sekarang tuh trennya nanya Jepang ya. Jepang itu nggak tiap tahun ada karena tujuan tidak semua anak Jepang itu pengen ke Indonesia gitu. Mereka tuh rata-rata pengennya ke ke Eropa gitu. Tapi nggak nutup kemungkinan ya, kayak misalnya nih jarang sekali Finland itu pergi ke Indonesia. Itu Finland tahu ya negara yang standar pendidikannya bagus banget gitu ya. Tapi ya laki-lakian juga sih kadang ada unsur itu juga sih. Yang ternyata mereka ada yang pengen ke Indonesia, kita bisa berangkat ke Indonesia. Tapi rata-rata negara yang rutin pasti pengen itu Amerika, Brazil itu pasti banyak yang suka sama kita. Kemudian Meksiko, Prancis itu kadang iya kadang enggak, Belgia itu juga kadang iya kadang enggak gitu ya. Denmark, Norway gitu. Nah, tapi nggak nutup kemungkinan ada negara-negara baru yang pengen ke kita. Saya kemarin di awal udah seneng nih ada Italia yang datang karena Italia itu nggak pernah ke Indonesia, tapi ternyata karena suatu dan lain hal anak kita ini batal. Jadi sekali lagi bukan trip ya, bukan trip kita bilang saya mau ke Amerika, saya pasti ke Amerika, tidak. Dan itu pemahaman yang harus dipahamkan karena sisinya resiprokal. Juga nggak bisa kayak misalnya gini, aku mau berangkat tapi aku nggak mau nge-host. Halo, nggak bisa. Kami ini semua volunteer gitu ya. Saya ini volunteer. Kita nggak digaji untuk ngurusin ini dan kita ngurusnya dengan hati gitu ya.
Jadi kita pengen juga orang-orang yang berangkat adalah keluarga-keluarga yang punya rasa itu. Gitu. Nggak mungkin lah kita minta anak kita diurusin, tapi kita nggak mau ngurusin anaknya orang. Gitu. Mudahnya gitu. Dan ya itu sejak awal orang tua harus difahamkan bahwa ini resiprokal. Gitu. Tapi bukan berarti kita wah ini aku nggak punya, kayak tadi nih yang Nadia katakan, aku nggak punya supir, rumahku nggak rumah bertingkat yang gimana-gimana kayak sinetron. Enggak, kita nggak seperti itu. Tapi anak punya keluarga, yang keluarga itu punya kamar yang cukup nyaman gitu, karena anak kita diperlakukan juga seperti itu gitu. Kemudian dan dalam form dokumentasinya anak untuk pendaftaran itu ditampilkan foto rumah, kemudian foto keluarga, foto hobi itu bicara banyak. Kita bisa lihat anak itu seperti apa dari hobinya. Kemudian foto rumah itu juga bisa bicara banyak. Itu sih kurang lebihnya. Baik, terima kasih. Cukup jelas ya, Ya. Banyak sih kalau detail yang mau dijelasin. Mudahnya memang baca bukunya Dea ya, sekali bukan promosi sih. Tapi kadang baca buku itu nangkep semua gitu loh, termasuk di bukunya Dea itu ada juga sambutan dari leadernya Rotary yang ngurus Rotary Youth Exchange ya di level district. Jadi detailnya seperti apa terbaca semua. Kenapa ada seperti kami, seperti saya yang mau ngurusin Rotary Youth Exchange itu value-nya seperti apa, dan harapan kami orang-orang yang berangkat melalui program Rotary Exchange nantinya pulang punya value itu yang dibawa. Jadi hidup itu bukan hanya untuk diri sendiri, kita harus berguna buat komunitas, kita harus giving back to community lah bahasa kerennya. Thank you, Kenari. Baik, terima kasih Cepeni. Ada satu pertanyaan lagi nih. Kira-kira kalau exchange itu rasismenya gimana, masih banyak atau enggak? Mungkin ini ke Kak Dea ya. Silakan. Jujur pengalaman aku exchange aman, damai, sejahtera sih. Kayak orang mikir kayak ke sekolah US tuh kayak, zaman aku ya, itu mikirnya kayak High School Musical lah, apa Glee gitu yang heboh banget. Ternyata enggak kok, santai banget. Mereka juga respectful sama aku gitulah. Jadi ya enak-enak aja sih. Paling ya ini sih kalau misalnya di sana juga harus lebih hati-hati sama pork gitu, karena ya mereka kan nggak ngerti gimana itu nggak boleh makan babi gitu. Jadi harus gimana kayak ini makanannya ada babinya nggak? Kalau ada aku nggak bisa makan. Tapi karena religious reason gitu, mereka respectful banget kok gitu. Terus kayak pasti kayak karena aku tinggal di US tahun kan juga sempat ngerasain puasa gitu ya sama sholat Idul Fitri. Mereka juga suportif sama aku ya puasa. Ya emang ya aku juga sadar diri sih nggak minta yang kayak di Indonesia yang heboh-heboh banget gitu. But at least mereka ya tahu puasa kayak oke, yaudah semangat ya nih kalau misalnya kamu butuh makanan ini ambil aja gitu. Terus juga kemarin pas sholat Idul Fitri kan aku tinggalnya tadi di kota kecil banget kan, nggak ada masjid gitu. Terus aku cerita sama pimpinan notarnya di sana kayak is it possible gitu buat aku merayakan sholat Idul Fitri, karena aku tahu di kotanya si pimpinan notar ini ada masjid gitu. Jadi sebabnya kayak pimpinannya itu tinggalnya bukan di kota yang sama dengan aku gitu loh. Terus yaudah deh sama host family-ku sama si pimpinannya itu nge-range gimana ceritanya aku bisa sholat Id gitu meskipun harus traveling jauh gitu. So itu nunjukin ke aku bahwa mereka sangat respectful gitulah ya, meskipun juga ya traveling di sana kan mahal gitu, tapi mereka ya they're willing to do it for me secara gratis gitu. So santai aja sih. Saya tambahin sedikit deh, karena itu juga menjadi isu yang terakhir saya juga sedang handle ya bersama Rotarian Marta yang anaknya mau berangkat. Pengaturan soal hijab gitu. Jadi kalau di Eropa tadinya tuh saya udah tahu 4 tahun lalu tuh tentang perempuan hijab di Prancis ya, itu agak susah untuk bisa
memakai hijabnya di sekolah gitu. Tetapi saya pikir itu cuma Perancis saja, tapi ternyata beberapa tahun belakang itu ada beberapa negara yang juga punya regulasi tentang itu. Saya kemarin sempat deg-degan banget gitu loh, karena kebetulan yang mau berangkat ini Obi Sofia tuh pakai hijab gitu, tetapi finally alhamdulillah ada solusi dengan wig gitu. Jadi ini bukan mereka tidak mau atau kita bicara rasis ya, tapi memang di sekolah mereka pun nggak boleh misalnya ada tanda-tanda keagamaan, bukan hanya untuk Islam ya, tapi untuk Nasrani juga gitu, nggak boleh ada salib, nggak boleh ya ada simbol-simbol keagamaan. Jadi ya memang masuk ke negara orang kita juga harus mengikuti regulasi ya, sama seperti mereka masuk ke negara kita juga mengikuti regulasi. Sepanjang, nah asiknya itu adalah karena Rotary itu cukup cukup aware dan bagaimana mencarikan solusi itu enaknya di situ. Jadi diupayakan untuk nyaman lah sebelum semua itu berangkat gitu. Sebelum jangan sampai nanti si anak udah datang baru tahu wah kayak gini nih, kan nggak enak juga. Selalu ada solusi, yang penting itu. Karena semua problem itu kan pasti ada ya, tapi gimana caranya solusi-solusi itu tadi yang dia katakan, bagaimana cara kamu akan berpublic speaking dengan baik untuk mencari solusi-solusi di sana, dan itu ilmu yang berguna banget gitu. Kerja aku pakai banget gitu. Baik, terima kasih CPNI. Ya. Oke, mungkin karena sesi tanya jawabnya juga udah selesai, ini juga menandakan akhirnya acara webinar pada kali ini, pada malam hari ini. Mungkin teman-teman yang tidak berhalangan untuk bisa on cam, kita bisa mungkin foto bersama gitu ya, untuk mendokumentasikan webinar pada kali ini. Ditunggu teman-teman yang bisa on cam, bisa foto bersama. Nah, juga diinformasikan juga untuk teman-teman yang mau isi absen, link absennya juga udah tertera di kolom chat, sudah disediakan oleh Kak Falah di kolom chat. Di situ ada link absennya, ditunggu juga untuk teman-teman yang bisa atau tidak berhalangan untuk on cam, bisa silakan on cam dan kita foto bersama. Jangan lupa juga teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan yang karena mungkin waktunya yang terbatas, ingin masih tanya-tanya lagi ke Kak Dea, ke Kak Debbie, atau ke yang lainnya juga, atau info-info tentang Rotary, bisa hubungi kontak yang udah dicantumkan di chat juga. Oke, teman-teman udah bisa on cam. Nah, langsung Kenari mulai aja ya ini fotonya ya. Oke. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Bentar, slide selanjutnya. Satu, 2, 3. Ada 3 slide, guys. 1, 2, 3. Udah. Nah, mungkin udah sekian acara webinar pada kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Terima kasih juga untuk narasumber yang kece Badai dan juga CPNI. Terima kasih Kak Fala, dan dari Rotary Club yang di wilayah-wilayah lain juga terima kasih udah menyempatkan hadir pada webinar kali ini. Terima kasih saya ucapkan. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Dan semoga sehat selalu. Sampai ketemu. Selamat malam. Selamat malam. Makasih Mbak Hos. Keren. Bye-bye semua. Thank you, Deb. Thank you, Dea. See you ya. Aduh, With kapan ingin pleasure. ketemuan nih. Bye. Wah, Deb. Bye-bye. Alismu bagus, Deb. Ya, Asli bener. nih, Bu. Iya. Asli. Iya, bagus. Baru kamu ngomong kayak gini, baru Tante liatin. Itu jadi ngomongin alis. Keren. Thank you, Fala. Thank you Sukses semua. ya. Bye, saya Nanti, live ya. Fala, ntar kalau udah ada update dari EasyFlow untuk konfirmasi negara tujuan ya, waktu NGSI, ntar
Tante bantu untuk kabarin ke Falah ya. Untuk Baik, buat next selanjutnya ya. ya, biar udah tahu negaranya kan. Kalau segini kan masih belum deal sama negara. Tujuan sekarang sih udah jelas India sama Prancis, Falah. Tapi masih belum tahu rencana dua negara itu yang sedang ditindaklanjutin dengan apa konkret. Oke, siap. Oke, see you. Ya, Selamat terima malam. kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.